Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada malam hari ini tentu masih meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih pada bab pembagian sedekah. Kemarin kita sudah membahas hadis yang kedua yang bercerita tentang pentingnya orang yang memegang amanah, mengelola, mengumpulkan dan membagikan zakat. Kalau ada orang yang meminta zakat, maka orang tersebut harus dicek, dilihat apakah ini orang yang sehat dan bisa bekerja, atau orang ini memang orang yang tidak memiliki dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Itu yang sudah kita bahas pada pengajian yang lalu. Malam hari ini kita akan sampai pada hadis yang ketiga. Wa'an Qabisata ibni Mukhariqin al-Hilali radhiyallahu ta'ala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin, rajulin tahammala hammalatan fahalat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsika, wa rajulin asobat hujaihatun ijtahat malahu fahalat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aishin, wa rajulin asobathu faqatun hatta yaquma thalathatun min zawil hija min qaumihi, laqad asobat fulanan faqatun fahalat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aishin, fama siwahunna minal mas'alati ya qabisatu suhtun ya'kuluha sahibuha suhtan. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Qabisah bin Mukharik al-Hilali. Ini tidak banyak diceritakan manakibnya di dalam hadis, kecuali beliau memang pernah bertemu dengan Rasulullah sehingga dihukumi sebagai sahabat, kemudian nanti tinggal di kota Basra di Irak sampai beliau wafat. Ini sejarah singkat dari sahabat Qabisah bin Mukharik al-Hilali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mas'alata masalah itu artinya meminta bantuan, bahasa mudahnya mengemis. Innal mas'alata, sesungguhnya meminta-minta itu, la tahillu, tidak halal, illa li ahadin salasatin, kecuali buat salah satu dari tiga orang yang akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu tidak boleh minta-minta, orang itu tidak boleh mengemis, orang itu tidak boleh sekedar minta bantuan sama orang, ya kayak pengemis tadi minta uang, itu kecuali tiga kelompok orang yang akan dijelaskan oleh Rasulullah. Yang pertama, rajulin, adalah seseorang tahammala, yang orang itu menanggung hammalatan, satu beban. Ada orang menanggung satu beban. Beban itu apa contohnya? Misalnya kata ulama, islahu dzati albaini, ada dua orang yang bermusuhan, maka saya misalnya ingin mendamaikan kedua orang tadi, tetapi proses untuk mendamaikan kedua orang tadi misalnya butuh uang. Butuh uang itu misalnya begini bapak-bapak, bahwa kedua orang ini berselisih paham itu boleh jadi karena hutang piutang A dengan B. Si A ini merasa kalau dia sudah bayar. Sementara si B merasa kalau si A itu belum bayar. Dicari-cari buktinya, apapun yang terjadi memang sulit untuk mengetahui siapa yang benar di antara dua orang tadi. Kemudian dua orang ini karena persoalan itu bermusuhan, yang bisa merusak misalnya struktur kehidupan di kampung ini. Ya, kedua-duanya tokoh. Nanti kalau ini tidak akrab jadi pecah. Yang ini imam maghrib, yang ini imam subuh misalnya. Nanti kalau ini sedang mengimami, ini nggak mau datang. Lengkap dengan siapa ini? Anak buahnya, ya pendukungnya. Nanti yang satu begitu. Kata saya, ya Allah, ini repot ini kalau dibiarkan.
cuman persoalan misalnya uang, misalnya ya 1 juta. Maka kemudian saya mengambil apa itu? Inisiatif. Daripada misalnya ya orang tadi ribut karena itu, maka saya bilang sama si A, sebenarnya ini bohong nih ya, tapi untuk apa ini? Kebaikan. Dia itu sudah bayar, tapi nitip sama saya. Nah, saya lupa untuk menyampaikan. Saya ingat sekarang dikasih ini. Padahal itu duit siapa itu? Duit dia. Ketika dia melakukan ini, boleh jadi dia merasa punya uang. Tahu-tahu besok anaknya minta bayaran apa ini? Sekolah. Maka saat orang itu tahammalatan, atau orang sekampung ribut nih antara RT 1 dengan RT 2 tawuran. Gimana caranya untuk diapakan nih? Didamaikan. Kalau diundang langsung rapat sama RW, sulit datang itu. Tapi kalau diundang makan-makan di rumah saya, insya Allah semuanya akan apa itu? Datang. Saya bilang nih sama RT 1, nanti malam makan ya di rumah saya. Saya bilang sama RT yang kedua ini, nanti kumpul di rumah saya, kita makan-makan. Kita selesaikan urusan yang tidak selesai antara RT 1 dengan RT apa ini? 2. Setelah kumpul, saya ajak makan, kenyang semua, sudah senang semua. Ayo sekarang ngobrol. Ini orang lapar suruh damai, susah. Tapi kalau kayak gitu, suasananya enak ya, maka kemudian saya ngomong, selesai dari itu ya, tagihan datang dari rumah makan Padang ini. Pak Faiz, itu kemarin waktu kumpul di rumah Bapak, itu prasmanan ya, orangnya 100 orang misalnya, habisnya 20 juta misalnya. Tapi setelah itu orang jadi apa itu? Damai. Maka fahalat lahu, halal buat saya tadi itu. Al-mas'alatu untuk apa itu? Minta tolong sama orang. Pak Haji, tahu nggak? Itu orang udah damai Pak Haji. Kampung kita aman itu. Tapi tolonglah Pak Haji ya, sumbang kemarin itu saya bayar rumah makan Padang itu ternyata habis sekian. Maka orang tadi halat lahu al-mas'alatu hatta yusibaha itu. Sampai tujuannya apa itu? Tercapai. Tsumma yumsiku. Kalau sudah tidak boleh ngemis lagi gitu loh. Karena tugasnya sudah apa ini? Selesai. Misalnya menertibkan 2 RT tadi itu tidak bisa dengan 1 pertemuan. Boleh dengan berapa ini? 3 pertemuan. Kata Pak RT, alhamdulillah sekarang sudah mau kumpul, tapi baru salam-salaman, belum tegor-tegoran. Kata saya, tenang Pak, ini kan nasi Padang, nanti malam Jumat yang akan datang kumpul lagi di rumah saya nasi liwet misalnya ya. Nah setelah yang kedua, lebih apa ini? Lebih akrab nih. Begitu sudah cukup, ternyata akrab, damai, selesai. Jangan kemudian kita buat acara lagi minggu yang akan datang. Dengan cara apa itu? Minta bantuan orang. Kalau itu karena urusannya sudah selesai, maka tidak boleh untuk apa itu? Mengemis. Ini namanya rojulun tahammala hammalatan. Yang seperti ini, beban-beban diapakan tuh di masyarakat. Sama apa? Misalnya ada orang sakit, masuk ke rumah sakit ya, tidak punya BPJS misalnya, rumah sakit minta, biasanya apa itu? DP. Ini bahaya, orang ini sakit, masuk ICU, harus dioperasi nanti malam. Ini harus menyediakan uang misalnya berapa itu? 50 juta. Keluarganya nggak punya itu. Saya lewat di situ. Ada apa? Gitu. Padahal saya juga bukan orang kaya misalnya, tapi saya punya uang 50 juta, itu tabungan seumur hidup saya. Besok anak mau bayar uang kuliah misalnya, besok anak mau sekolah ke Surabaya misalnya, tapi mendengar bahwa ini urusannya adalah apa itu? Nyawa, saya kasih sama orang tadi. Nggak bilang pinjem, nggak bilang apa itu. Karena kalau bilang pinjem nanti dia nolak. Ya udahlah, udah nah, nggak usah, enggak. Sudah, ini pakai saja 50 juta untuk menyelamatkan apa itu? Nyawa orang. Kan dia jadi hammalatan, menanggung apa itu? Beban. Dan memang orang itu berhak untuk diapakan itu? Dibantu. Lain kalau orangnya orang kaya pelit, ya cekek aja itu terus, ya kan begitu kan. Nah ini orang yang betul-betul apa ini? Membutuhkan. Begitu selesai dari urusan di rumah sakit ini, saya pulang. Begitu pulang, istri saya nagih, tagihannya banyak. Ini. Kata saya, ya Allah, uangnya enggak ada. Kata istri saya, kemarin kan dihitung ada. Kemana uangnya? Ya itu tadi.
ada orang diminta DP di mana itu? Di rumah sakit. Maka saya kemudian menanggung itu, namanya tahammala hammalatan. Saya boleh datang sama orang minta apa itu? Minta bantuan. Kenapa? Karena ini memang urusannya urusan kemanusiaan. Jadi Bapak, contoh-contohnya itu bisa tergambar. Ada orang yang menanggung beban tertentu, tetapi pertanggungan dia terhadap beban tersebut untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan lingkungan, maka orang tadi boleh untuk minta-minta. Nah, ini namanya proposal, Pak. Ya, kalau nanti ada gimana nih supaya makin akrab, misalnya antara ini dengan si ini, kayak tadi itu bikin acara makan-makan. Oh, anak muda yang kemarin tawuran antar kampung, mungkin di sini tidak ada, tapi ada kan di satu daerah yang terkenal anak mudanya itu suka apa itu? Tawuran. Nah, Bapak bikin lomba apa ini? Main bola misalnya. Oh, yang mengakrabkan antar mereka, bikin panjat pinang. Itu semua butuh apa itu? Dana. Di situ boleh minta enggak? Boleh, karena tujuannya memang untuk kebaikan bersama. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun, ada seseorang lagi nih, asobathu jaihatun, dia ditimpa oleh jaihah. Jaihah itu musibah yang tidak diduga-duga, kayak misalnya banjir bandang, kayak naudzubillah kebakaran misalnya. Ada musibah ijtahad malahu, yang musibah tadi itu ijtahad, menimpa, menghabiskan malahu. Dia aslinya orang kaya, tahu-tahu tokonya di pasar apa itu kebakar habis. Fahalat lahul mas'alatu, maka buat orang yang tertimpa musibah seperti ini halal dia minta bantuan orang lain, mengemis, minta-minta. Sampai kapan? Hatta yusiba qiwaman, sampai dia mendapatkan kembali qiwaman min aishin, sandaran yang cukup untuk dia meneruskan hidup. Nih Pak, misalnya ada orang, nauzubillah, hartanya apa ini? Habis karena banjir, habis karena terbakar misalnya, karena longsor dan sebagainya. Maka orang tadi boleh Pak masuk kepada kelompok orang yang apa ini? Berhak untuk mendapatkan bantuan. Sampai kapan? Sampai orang ini, luhurnya Islam, sampai orang ini punya sesuatu yang bisa dianggap modal yang cukup untuk meneruskan apa ini? Hidup. Nah, asalnya punya rumah. Sekarang misalnya di satu daerah ngontrak rumah itu 6 bulan berapa misalnya? Katakan 1 bulan 2 juta, 6 bulan berapa itu? 12 juta. Katakan modal kerja berapa? Kalau dia mau buka lapak lagi, misalnya 10 juta. Maka orang tadi berhak Pak untuk minta-minta bantuan itu sampai kapan? Sampai dia mendapatkan harta kira-kira, ini ukurannya bukan saya yang nentukan, tapi kembali kepada apa ini? Ukuran masing-masing. Sampai dia nanti bisa memulai usaha baru. Ada orang misalnya nauzubillah motornya hilang, dia kerjaannya tukang apa itu? Ojek. Dia boleh ngemis nggak? Boleh minta-minta nggak? Boleh. Sampai kapan? Sampai dia bisa beli apa ini? Motor lagi. Begitu punya motor, walaupun nih uangnya langsung habis, dipakai beli apa ini? Motor. Tetapi kan besok pagi dia bisa ngapain itu? Ngojek. Nah, cuman motornya kira-kira harganya gitu loh. Terus wah saya minta bantuan terus. Itu uangmu sudah 10 juta, cukup beli motor. Enggak, motor yang mau saya beli 40 juta. Nah, tiup ubun-ubunnya itu Pak. Kenapa? Karena itu namanya tidak benar. Sama toh dengan orang misalnya biasa kerjaan yang menggunakan apa itu? Handphone. Tahu-tahu handphonenya diapakan tuh? Dicopet. Iya kan? Begitu dicopet, mati semua ini dagangan online dia. Nah, dia kemudian boleh nggak minta bantuan orang? Boleh. Sampai kapan? Sampai dia bisa beli handphone yang bisa dipakai untuk kerja. Dibeli handphone lah. Misalnya sekarang yang 5 juta, yang 2 juta, yang 3 juta. Jangan target, oh enggak, saya nunggu iPhone 14 yang mau keluar ini harganya 30 juta. Nah, itu orang salah. Nah, tapi sampai dia dapat kiwaman untuk dia hidup,
maka dia tetap boleh untuk apa ini? Meminta-minta. Yang terakhir, orang yang ketiga ini adalah warajulin. Ada orang asobat hufakotun, yang ditimpa kemiskinan. Ini orang memang aslinya orang apa ini? Miskin. Fahalat lahul mas'alah hatta yakuma, sampai kemudian yakuma, yakum itu berdiri, artinya ada 3 orang min zawil hija, orang yang baik, orang yang berakal, katakan kalau di bahasa sekarang itu tokoh masyarakat. Ada orang tertimpa kemiskinan, artinya dia tiba-tiba jatuh apa itu? Miskin. Nggak ada musibah, tapi tiba-tiba apa itu? Miskin misalnya. Kan bisa jadi Pak, ada orang miskin mendadak, ya kan? Ya, misalnya, ya, dia naruh duit di satu tempat, lupa. Ya, di mana duitnya? Diinget-inget nggak ketemu. Maka orang tadi langsung jatuh apa ini? Miskin misalnya. Atau memang orangnya sudah orang apa ini? Miskin. Kemudian sebelum dia meminta-minta, sebelum dia datang ke masjid minta bantuan misalnya, dia dapat surat keterangan apa ini? Tidak mampu. Dari siapa? Dari 3 min zawil hija, dari 3 orang yang berakal, agamanya baik. Katakanlah kalau sekarang tokoh terpandang di kampung itu min qaumihi, ya dari sekampung. Tidak boleh Pak, orang perumpung minta rekomendasi kiai di Aceh, nggak boleh. Kenapa? Karena kiai di Aceh kan nggak tahu hidup bapak. Dia harus min qaumihi, ya di dalam apa ini? Lingkungan yang tahu. Orang Cipinang ya mintanya Cipinang, orang Tanah Abang. Nah, kalau sudah dapat 3 orang saksi yang memberikan rekomendasi, isinya laqad asobat fulanan faqotun, bahwa orang ini memang hari ini tertimpa kesusahan, dia memang orang yang butuh untuk mendapatkan bantuan. Fahalat lahul mas'alatu, maka halal buat orang tersebut al-mas'alatu, untuk meminta bantuan, hatta yusiba qiwaman min aisyin, sampai nanti dia cukup untuk mendapatkan modal berusaha mencukupi kebutuhannya. Jadi kalau nanti misalnya ditanya orang ini, kamu bisanya apa sih di kerjaan ini? Anu Pak, saya tukang bakso. Kemudian panitia zakat punya uang misalnya 100 juta yang belum didistribusikan, langsung pesan gerobak bakso berapa, mangkoknya berapa, gelasnya berapa, beli bakso mie semua sehari jadi. Ini kapan? Berapa uangnya? Oh 6 juta. Ambil uang zakat 6 juta, siapkan semua perangkatnya, maka mulai dia punya gerobak bakso, dia sudah tidak boleh lagi mengemis dan meminta bantuan orang. Kenapa? Karena dia sudah punya qiwaman min aisyin. Nah, ini pesannya Rasulullah. Fama siwahunna, nih hati-hati nih. Fama siwahunna, maka selain dari 3 perkara minal mas'alati, dari mengemis dan meminta tadi ya qabisah, itu suhtun. Suhtun tuh arti gampangnya haram. Suhtun tuh sahata tuh dalam bahasa Arab tercerabut. Ya, terserabut itu, tertarik, itu mengartikan bahwa harta itu tertarik keberkahannya. Jadi kalau bapak minta-minta padahal bapak tidak berhak sesuai dengan 3 kriteria tadi, kata Rasulullah, yang kamu ambil itu suhtun, itu hukumnya haram. Ya kuluha sahibuha, ya yang ngambil itu akan mengambil sesuatu barang yang apa itu? Yang haram, tidak ada berkahnya. Nih, jadinya orang itu, Islam itu luar biasa. Di satu sisi, di situ ada zakat, di situ ada sedekah, di situ didorong orang untuk berbagi, tapi di satu sisi orang yang ngambil ini diingetin loh. Kalau kamu tidak berhak untuk mendapatkan zakat, kamu bukan mustahik zakat, kamu bukan kelompok yang berhak untuk dibantu, bukan orang yang ekonominya lemah, tapi karena keserakahan mau dapat harta, kata Nabi, hati-hati. Kamu ambil itu harta, tapi harta yang kamu dapatkan itu tidak akan pernah mendatangkan keberkahan.
Nih, jadi nggak gampang-gampang juga Pak ya, untuk mengambil apa itu belas kasihan dari orang. Ukur diri, apa saya sudah sampai seperti itu. Jangan kemudian kita ini menggampangkan apa ini, menggampangkan persoalan. Ukur dengan apa itu, nurani. Ada orang misalnya, orang kaya misalnya, bagi-bagi beras di kampung ini. Kemudian saya misalnya, termasuk orang susah misalnya, tapi kebetulan di rumah saya masih punya 4 sampai 5 karung beras. Sementara orang di samping saya ada yang memang berasnya itu sehari beli langsung apa itu habis. Walaupun saya mengatakan oh enggak, ada orang lain yang lebih berhak dari saya. Ada orang lain yang lebih utama untuk merasakan itu. Itu hati-hati. Karena kalau saya mudah mengambil barang-barang tersebut, kemudian sebenarnya saya tidak juga dalam keadaan yang terdesak untuk mengambil itu, kata Rasulullah, harta yang diambil itu tidak akan ada apanya itu, barokahnya. Jadi Bapak hati-hati, termasuk Ustadz itu juga hati-hati ya. Ustadz itu hati-hati Pak. Tidak semua amplop itu dulu pesan ayah saya itu diambil Pak. Ya, ayah saya itu bilang, nanti kamu dalam hidup itu ada pantangan yang kamu tidak boleh ambil itu. Tetangga meninggal, saya diundang ceramah, masa iya amplopnya saya ambil? Kalau dipikir-pikir boleh juga, nggak ada yang melarang Pak. Kalau bicara halal haram, halal itu. Tetapi masalahnya, sebulan dapat amplop maulid itu 100 mimbar. Masa tetangga kematian masih juga diapakan tuh? Diambil. Itu konsep hidup berkah Pak. Saya diundang sama panti asuhan misalnya. Panti asuhan bilang, Ustadz tolong ya nanti 10 Muharram ya saya undang antum ya. Oh iya kata bang. Begitu datang panti asuhan Pak, selesai saya ngasih ceramah tentang keistimewaannya mencintai anak yatim. Begitu pulang saya dipegangin amplop ya karena saya biasa megang amplop, tahu Pak mana amplop yang tebel mana yang tipis itu tahu saya. Begitu dipegang nih rasanya kok enak ini ya kan, ini amplop ini kayaknya disiat nggak tembus ini kan begitu kan. Nah, saya tahu ini tebal Pak, tapi saya juga tahu ini panti asuhan. Mungkin dia mengumpulkan uang itu tidak semudah yang saya bayangkan, hanya keinginan yang besar supaya saya datang ke sana, maka dia kumpulkan apa ini, amplop. Kata ayah saya dulu, itu bukan ditolak, diambil. Nggak boleh orang nolak rezeki, itu nggak boleh. Kenapa? Ketika amplop itu datang kepada saya, itu kan yang menggiring amplop itu sebetulnya Allah kan. Itu rizkun, rezeki, saqahullahu ilaika, yang Allah anterin ke kamu. Nah, kalau nggak usah, itu kayaknya sombong. Terima, kata ayah saya. Begitu terima, punya siapa sekarang nih amplop? Punya Ustadz, bukan lagi punya panti asuhan. Nah, di situ tuh hati nurani itu bermain. Masa iya sih sampai panti asuhan pun saya ambil? Kalau Masjid Hayatul Islam saya ambil Pak. Uang menaranya bagus ya, uangnya lumayan, orangnya sehat-sehat, seger-seger, karim-karim ya saya ambil gitu loh. Tapi kalau misalnya ini ya nauzubillah juga jangan sampai nih. Masjid Hayatul Islam itu saya kalau masuk takut betul. Kenapa takut? Nanti kalau saya ruku jangan-jangan masjidnya sujud gitu. Artinya apa? Di atas nih keropos semua, kayunya goyang-goyang ya, lantainya luar biasa, karpetnya kalau sujud malah jadi sakit misalnya. Kalau ini kan sujud malah jadi enak, ini empuk. Nah, saat itu saya ambil dulu. Saya katakan terima kasih betul Anda memberi saya apa ini, rezeki yang berkah, ini rezeki yang baik. Tapi saya mau ikut ya, mudah-mudahan uang yang di sini cukup buat beliin mukena tuh adik-adik yatim tadi, kayaknya mukenanya sudah nggak putih-putih banget, kasih Pak. Gitu loh. Jangan merasa itu hak saya, itu guru, mereka ngasih itu kepengen dapat barokahnya saya. Nah itu sih barokah, tapi di dalamnya ada keserakahan juga gitu loh. Kalau mau dapat berkah kan tidak ditolak, diterima. Nah itu konsep dalam hidup Bapak. Konsep dalam hidup itu tidak semua yang halal kemudian diambil. Karena apa-apa nanti yang berlebih dari kepantasan itu biasanya tidak mendatangkan keberkahan. Jangan kemudian saya ngajar di sini dapat sekian, misalnya terus ada orang di pojok desa itu ngajarnya sama sebetulnya dengan saya, ngajar alif ba ta, tapi dapatnya tidak sama dengan saya.
Dulu ayah saya itu ngajarin. Kata ayah saya, kamu mungkin dikasih orang di situ banyak. Itu supaya kamu ngelihat nanti teman-temanmu yang sesama apa itu ustadz. Jangan kita ustadz tuh mikirin diri sendiri. Saya ngajar di sini kan enak, Pak. Enaknya apa? Saya terima jadi bapak-bapak nih. Alhamdulillah saya yakin nih, bapak-bapak yang ngaji sama saya mungkin di sini lebih dari 15 tahun itu sudah bisa baca Quran semua, Pak. Pertanyaannya, yang ngajarin Quran siapa? Kan bukan saya. Kalau seandainya bapak-bapak ini nggak ngerti apa-apa dalam agama, saya juga nggak enak ngajar di sini. Saya ngajar santri saya yang kelas tinggi itu enak betul. Kenapa? Santri udah jadi. Tapi yang ngajarin di kelas awal itu luar biasa. Ngajarin awal agama itu sulitnya luar biasa. Saya kalau disuruh ngajar gitu, ya nggak mau. Terus saya disuruh, bisa nggak besok ngajar apa? Alif ba ta sa, ya bisa. Cuman sudah nggak sabar saya. Kenapa? Karena sudah bukan masanya. Tapi ada orang lain ngajar alif ba ta sa. Saya ngajar balaghah, saya ngajar alfiyah, saya mungkin mendapatkan lebih dari itu. Itu nggak boleh, Pak, dimakan sendiri. Maka saya ingat, oh iya ya, saya dapat sekian. Oh, orang itu di pojokan desa dapatnya cuman segitu. Allah kasih kepada saya besar, mungkin agar saya ingat dengan teman-teman yang seprofesi dengan saya, sama-sama guru. Ini penting, Pak. Penting. Dulu ayah saya dulu itu ada guru Darul Rahman. Guru di pesantren sendiri, disuruh ngajarin saya Quran, Saya masih kecil, Pak. Kata ayah saya, kamu ngajinya sama guru itu. Kata ayah saya bilang, kenapa nggak sama Abi? Nggak jadi ngaji, gitu. Kenapa? Kalau ngaji sama bapaknya kan ngelawan terus saya, ya kan? Mau mulai pengajian nanti dulu Abi, Tom and Jerry sebentar, kan gitu kan? Unyil dulu sebentar. Namanya bapak sama anak nggak akan jadi. Maka saya dipanggilin guru ngaji. Itu murid ayah saya, hidup juga di pesantren saya. Tapi saya ingat betul, setiap akhir bulan itu saya dikasih uang sama ayah saya. Kata ayah saya, kasih sama guru ngaji itu, diamplopin, kamu bawa sama dia. Saya kadang-kadang nakal itu, Pak. Saya buka amplopnya, gitu. Ya masih SD, saya buka amplopnya. Saya pikir-pikir, ini berapa ya bapak saya ngasih. Tiba-tiba saya mikir, loh kok banyak gitu. Kok banyak gitu. Saya nanya dulu sama bapak saya, kok banyak ini? Saya mau buat beli es krim misalnya dulu ya. Saya kadang nakal, wah sama Pak. Saya dengan bapak kecilnya sama-sama nakal, Pak. Ya. Saya hitung amplop itu, saya mau penasaran saja berapa sih bapak saya ngasih. Waktu itu angkanya buat saya itu untuk ukuran di tahun 80 sampai 85. Itu lumayan besar. Maka saya tanya sama bapak saya, loh, kenapa kok dikasih uang lagi? Kan dia sudah murid, dia sudah makan di pesantren. Apa kata bapak saya? Dia dengan saya itu sama loh. Profesinya sebagai guru. Apa kamu mau bapakmu direndahkan orang cuman dikasih seperti itu? Itu buat saya sampai hari ini tuh saya pakai, Pak. Ya, saya pakai itu. Jangan kita kemudian merasa tinggi, merasa ini, enggak begitu. Dulu ayah saya itu ngamplopin, Pak. Begitu diamplop, lumayan isinya. Saya tanya, kenapa? Itu ayah saya jawabnya seperti itu. Dia kan sama. Dia melakukan sesuatu yang nanti saya enak. Kok kamu sudah bisa alif, ba, ta, sa, ngomong apa? Kamu saya ajarin bahasa Arab tuh enak. Saya udah terima enaknya. Yang enggak enaknya itu dia. Kata bapak saya, yang enggak enak itu berhak loh untuk diberi penghormatan lebih daripada yang enak. Padahal sama-sama ustadz itu, Pak. Jadi bapak begitu ya, kalau nanti 1 bulan maulid selesai gitu ya, terus mau ganti sepeda motor, ya enggak apa-apa gitu. Alhamdulillah berkah maulid, saya motornya akan apa ini ganti. Tapi jangan lupa, Pak, oh iya ya, di sana ada ustadz. Nah, kalau saya ganti motor, minimal ustadz yang di situ ganti sarung. Nah gitu. Yang minimal ustadz yang di situ ganti menu makan siang, Pak Ji. Ya, kirimin, oh saya tahu ini. Ini orang istiqomah makan tahu sama apa ini? Sama tempe. Oh, saya berikan daging segar yang bisa di es disimpan, kirim ke sana. Nah, itu tandanya orang yang punya kesetiakawanan sosial. Jangan atas nama hak kemudian semena-mena kita apakan itu, kita ambil. Nanti jangan-jangan kata Rasulullah itu suhtun, itu yang tercerabut keberkahannya karena kita ingin mendapatkan sesuatu itu dengan dasar keserakahan. Ini adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini pendek-pendek saja. Wa'an Abdul Muttalib ibn Rabi'ata ibn al-Harithi radhiyallahu ta'ala anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata
la tanbaghi li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nasi wa fi riwayatin wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la ali Muhammadin rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Haris radhiyallahu anhu. Ini masih keluarganya Rasulullah. Nanti manakibnya kapan-kapan karena sudah hampir Isya ya. Tapi ceritanya ini menarik. Abdul Muthalib bin Rabi'ah ini berarti bapaknya namanya Rabi'ah ibnil Haris ya. Ibnil Haris ini keturunannya Abdi Manaf bin Qusay. Ya, itu kakek keempatnya Rasul. Kan Nabi itu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, kemudian bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ya, jadi ini masalahnya adalah keluarga Nabi satu darah dari keturunan Abdi Manaf bin Qusay. Nah, di sini ada yang namanya Rabi'ah ibnil Haris. Ini nanti ya, ini merupakan keturunan sama-sama dari Abdi apa ini? Manaf. Di satu sisi, ini cuma tidak disebutkan, ada saudara Nabi satu lagi. Itu adalah keturunan dari Sayyidina Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib. Nama anaknya itu Al-Fadl bin Abbas ibni Abdul Muthalib. Ini anak, ini bapaknya Al-Abbas bin Abdul Muthalib dengan Rabi'ah ibnil Haris. Ini lagi ngomong berdua, Pak. Punya anak yang Rabi'ah bin Haris, ini anaknya namanya Abdul Muthalib. Yang Abbas bin Abdul Muthalib anaknya namanya Al-Fadl. Jadi dua-dua ini adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua anak muda nih, Abdul Muthalib dengan Al-Fadl, itu sampai pada usia pernikahan, Pak. Ya, ini jomblo mau nikah nggak punya modal, gitu ya. Jomblo mau nikah nggak punya modal. Nah, ini yang nggak punya modal nikah nggak usah tersinggung ini. Judulnya begitu. Ngomong ini bapak-bapaknya ini, Rabi'ah ini ngomong sama Al-Abbas, anak saya itu udah gede loh, sudah pantas nikah. Kata siapa nih? Rabi'ah, kenapa nggak dinikahin? Ya, nggak punya pekerjaan. Nanti kalau nikah gimana? Ngomong dia nih, sama anak gua Abdul Muthalib juga begitu tuh, nggak nikah karena belum punya apa itu pekerjaan. Kata mereka, kalau gitu kita ngomong sama Rasulullah supaya dua anak kita ini dijadikan petugas zakat. Ingat Pak, orang kalau jadi amil zakat boleh nerima apa itu? Bagian kan? Ya, yang innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Kata mereka, bener nih, bener ide yang bagus. Yuk kita panggil anak kita dua-duanya. Dipanggil Pak, Abdul Muthalib sama Al-Fadl nih. Diomongin sama bapaknya. Ngomong ya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa sekarang, ngomong sama pamanmu itu Rasulullah. Ngomong sama om. Minta apa? Loh, Rasulullah itu kepala negara, Pak. Rasulullah kepala negara. Maka Nabi berhak kan untuk mengangkat siapapun menjadi pejabat negara. Ini dua orang ini kepengen diangkat di direktorat zakat, bukan pajak. Jadi dirjen zakat di bawah Menteri Keuangan. Pokoknya tugasnya ngumpulin zakat, nanti kan dapat bagian. Nah, kalau sudah dapat bagian, simpan buat modal apa itu? Nikah. Begitu asbabul wurudnya. Saat mereka ngobrol kayak gitu, ada Sayyidina Ali. Gitu. Sayyidina Ali lewat. Kata Sayyidina Ali kan sama keluarga Nabi juga ini, ya kan? Sayyidina Ali ngapain lo ngobrol berdua? Kalau bahasa sekarang, ini mau menghadap Rasulullah. Untuk apa? Kata Sayyidina Ali. Ini sepupu lo nih, ya, yang dua nih biar diangkat lah jadi pejabat sama Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, pejabat apaan? Zakat. Urusannya duit. Kenapa? Ya nanti kan biar cepat dapat gaji, ya kan? Dapat gaji, kemudian bisa modal untuk apa itu? Nikah. Sayyidina Ali itu ngomong, Sayyidina Ali itu ngomong, jangan
gitu. Nggak usah, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Kerja, kalau kita keluarga Nabi nih kerja buat urusan zakat, nggak dapat apa-apa. Padahal Sayyidina Ali itu juga pejabat ngumpulin zakat, Pak. Maka keluarga ini kemudian apa ini? Sudzon sama Sayyidina Ali. Bilang aja lu nggak mau disaingin, supaya yang keluarga Nabi yang kerja di negara lu doang, katanya. Itu beneran, Pak. Ceritanya di Sunan Abi Daud begitu. Ngomong nih, udah nggak usah larang-larang, gitu. Kata Al-Fadl, kata siapa? Al-Abbas bin Abdul Muthalib dengan Robi'ah ibn Haris, udah nggak usah larang-larang. Kedudukan ente sebagai pegawai dan keluarga Nabi udah nggak tersaingi. Ente kan segimana-gimana bukan cuma keluarga Nabi, mantu Nabi. Kita ini nggak ngambil yang gitulah, katanya ya. Artinya apa? Ini Fadl nggak mungkin lah diangkat jadi mantu Nabi. Nabi juga udah nggak punya anak perempuan. Bilang aja, ente takut bersaing sesama apa ini? Keluarga. Kata Sayyidina Ali, terserah kalau begitu. Emang nggak mau dikasih tahu, katanya. Saya ini nggak ngelarang-larang, katanya. Tapi kalau ente niatnya jadi petugas zakat supaya dapat apa itu? Bagian, ente kecewa. Kata orang tadi, mana ada kecewa? Orang kerja pasti dapat bagian karena pahamnya Quran. Kan Qurannya bilang innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin. Kita ini nggak minta karena pejabat. Kata siapa ini? Kata dua orang itu. Dikasih tahu, Pak, nggak mau percaya. Kata Sayyidina, terserah. Itu dalam hadis itu. Maka Sayyidina Ali itu tidur santai di samping bapaknya. Kan bapaknya dua tadi, anaknya kan dua. Katanya ya udah, lu nggak ngotot nggak apa-apa, yuk gua ngopi aja di sini. Lu berangkat ke Rasulullah kalau nggak percaya. Berangkat dua anak ini. Nah, ini hadisnya kita baca sampai di depan apa ini? Rasulullah ngomong, ya Rasulullah, laqad balaghna sin nazawat. Kami ini sudah sampai pada usia di mana kami itu pantas untuk apa itu? Menikah. Tapi kami kan belum punya pekerjaan. Kata Rasulullah, lalu kamu ngapain ke saya? Ya mau ngelamar pekerjaan, Rasulullah. Mestinya kan pekerjaan apa gitu, panglima perang kayak apa gitu. Langsung, Pak, pekerjaan apa? Ya ngumpulin zakat, Rasulullah. Kan itu enak, ngumpulin duit kami pasti dapat apa ini? Uang, cepet ini, cash and carry kan. Begitu dia dapat ngumpulkan zakat, langsung ada hak dia 1/8 di situ kan, sebagai apa itu? Amil. Maka Nabi kemudian apa ini? Ngomong, innas shadaqata, itu zakat tadi itu, la tambaghi, nggak pantas untuk ali Muhammadin. Ali Muhammad ini Bani Hashim, Pak. Bani Hashim turun ke Bani Abdul Muthalib, anak-anak Abdul Muthalib yang masuk Islam, yang kemudian punya anak keturunan. Itu keluarganya Abu Thalib. Kan ada Sayyidina Ali dengan anak keturunannya yang jadi habaib sekarang. Itu tidak boleh ngambil apa itu? Zakat, ya. Sebenarnya Abu Lahab itu sama. Karena Abu Lahab itu bin Abdul Muthalib. Cuman Abu Lahab itu mati dan tidak punya apa ini? Keturunan yang apa ini? Yang muslim di atasnya. Nah, jadi yang haram itu banyak, Pak. Ya, keluarganya Abu Thalib itu ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Ja'far, ada semuanya ya, kayak keturunan-keturunan itu semua tidak boleh, Pak, untuk mengambil apa ini? Zakat. Kata Nabi, innamahiyya ausahun nas. Ini saya terangkan sedikit, nanti karena sudah adzan, lanjutannya minggu depan. Kata Nabi, itu Bapak harus dipahami ini. Nabi ngomong ini sama keluarganya, bukan ngomong sama orang, gitu loh. Bukan ngomong sama masyarakat umum. Nabi ngomong sama dua orang nih keluarganya. Itu ausahun nas, itu kotoran orang. Bukan berarti harta zakat itu harta kotor, terus orang miskin nggak boleh ngambil, bukan. Itu Nabi sedang ingin mendekatkan pemahaman keluarganya untuk tahu, kalian itu keluarga saya itu berdakwah, qul la as'alukum alaihi ajron, saya itu tidak boleh minta upah. Maka Bapak, kenapa Nabi itu nggak boleh ngambil zakat? Supaya ketiga faridatus zakat itu diwajibkan sama Allah, itu yang nagih pertama kan Rasulullah. Khudz min amwalihim, khudz itu anta ya Rasulullah, ambil olehmu Nabi Muhammad sodakotan, zakat-zakat orang itu. Kalau Nabi dapat bagian, maka Bapak ngomong, wah kerjasama sama Jibril nih, ya kan? Nabi Muhammad dapat apa itu? Dapat apa itu? Dapat untung. Berapa untungnya? 1/8 hak Rasulullah. Maka itu diharamkan sama Allah supaya tidak ada tuhmah, tidak ada tuduhan
buat Rasulullah ingin nyari tikungan ngambil duit rakyat. Ya, padahal kan itu bisa ditikung, Pak. Ya, kata Nabi, saya itu nggak terima ujroh, saya nggak minta gaji kok dakwah, tapi dari zakat dapat seperlapan. Maka nanti di situ ada tuhmah, itu yang pertama. Yang kedua, Ausah itu Nabi ngomong begini sama saudaranya yang dua ini. Kamu baca Quran kan? Kata Nabi, lihat ayatnya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Zakat itu kayak sabun, Pak. Bapak tangannya kotor, Bapak bersihkan pakai apa? Sabun. Sabunnya bersih nggak? Sabun itu bersih. Tapi setelah dipakai oleh Bapak, itu kayak air mustakmal, Pak. Bapak pakai wudhu air tadi, itu turun, airnya masih putih loh, Pak. Airnya bersih, mungkin nggak ada masalah soal itu. Tapi dia dihukumi apa itu? Mustakmal. Bapak pakai bersih-bersih itu, sabunnya tetap bersih, Pak. Tapi setelah Bapak pakai, di dalam sabun itu kan digunakan untuk apa itu? Membersihkan kotoran orang. Sekalipun ketika nempel sama sabun, kotorannya jadi tidak kelihatan, Pak. Ayo, Bapak ambil itu sabun cair. Tangan Bapak kotor hitam. Bapak gini-gini kan pakai lifebuoy yang cair itu. Kan dia tidak hitam, Pak. Tapi hitamnya kita yang nempel di kita jadi apa itu? Hilang. Ke bawah apa? Ke bawah sabun. Maka bagian dari penghormatan Allah kepada keluarga Nabi. Jadi hadis ini kata ulama itu juga menunjukkan perintah kita untuk menghargai keluarga Nabi. Jadi kalau ada orang tidak suka sama ahlu baitin Nabi, ada orang tidak menghargai anak keturunannya Nabi, itu ngajinya kurang malam, Pak. Ya, karena di sini kata ulama sepakat bil ijma itu menunjukkan kemuliaan keluarga Nabi. Kemuliaan keluarga Nabi itu harta yang boleh diambil oleh orang itu tidak boleh diambil oleh keluarga siapa itu? Nabi. Di sini Nabi ngomong kepada keluarganya dengan alasan itu. Padahal di sisi yang lain kata ulama supaya Nabi itu tidak memiliki konflik of interest, tidak memiliki konflik kepentingan. Nabi kalau sholat kan nggak ada kepentingannya. Ayo kamu sholat, kan Nabi nggak dapat apa-apa. Tapi ayo kamu bayar zakat. Kalau Nabi berhak mendapat 1/8, berarti Nabi ada apa ini? Konflik. Oh pantesan rajin nyuruh orang bayar zakat 1/8 begitu. Nah, sama keluarganya dikasih nasihat, bukan itu, karena itu kan untuk orang. Kata Nabi, itu ausahun nas, bukan kotoran. Itu bekas dipakai untuk menutupi dosa-dosa orang, sehingga orang itu bersih dan harta itu bersih. Karena kalau harta itu kotor, kan Bapak tidak mungkin membersihkan tangan Bapak pakai sabun yang kotor, kan tidak mungkin. Yang dipakai pasti yang apa itu? Yang bersih. Tapi yang bersih ini sudah dipakai untuk membersihkan tangan orang. Keluarga Nabi itu nggak pantas dapat yang bekas-bekas kayak begitu. Karena itu mengurangi keutamaan zuriyahnya Rasulullah. Maka kata Nabi, haram buat anak keturunan Muhammad untuk mengambil apa itu? Zakat. Ya, ini sudah azan, sudah lewat lama. Nanti kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang karena sama, Pak. Nanti pada hadisnya Jubair bin Mut'im itu juga bicara tentang Bani Hashim dengan Bani Abdi Manaf. Nanti minggu yang akan depan saya akan bawakan bagan. Ya, sebetulnya keluarga Nabi itu maksudnya siapa? Ahlul Bait itu artinya banyak, Pak. Karena ayat yang menunjukkan di Quran yang menunjukkan innama yuridullahu liyutahhirakum ahlal bait itu dulu turun ya kepada istri-istrinya siapa itu? Nabi. Sekalipun nanti ada perbedaan pandangan, istri Nabi itu ahlul bait atau bukan. Nah, itu ahlul bait dalam artian apa? Itu nanti mungkin minggu depan sekalian hadis Jubair bin Mut'im yang mengatakan kata Rasulullah bahwa Bani Abdi Manaf itu sama dengan Bani Hashim. Nanti ulama akan berbeda pandangan bahwa yang dimaksudkan Ali Muhammad tidak menerima zakat itu pasti pada Bani Hashim. Lalu bagaimana status kedudukan Bani Abdul Muthalib yang Bani Abdi Manaf yang kemudian nanti ada cabang-cabang banyaknya. Nanti akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini menjadi tawassul wasilah kita
untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.